Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Saya mau membagikan pengalaman saya dalam hal untuk perawatan suami saya. Nama saya Lasmaria Hasibuan, berasal dari Kota Medan, tepatnya di Pematang Siantar. Saat ini suami saya menderita penyakit diabetes tipe 2 dan hipertensi. Sudah 10 tahun dia menderita diabetes. Selama ini saya sebulan sekali saya bawa dia untuk check up ke rumah sakit dan memakan obat dari dokter. Obat hipertensi dan obat gula. Namun setelah dia makan 10 tahun terjadi hal yang tidak diduga. Dia mengalami pembengkakan, tangannya bengkak, wajahnya bengkak, dan kakinya bengkak. Lalu saya larikan dia ke rumah sakit. Hasil dari laboratorium dan USG rumah sakit, dia mengalami stroke ringan dan mengalami pembengkakan jantung. Kemudian dia dirawat di rumah sakit selama lebih kurang 6 hari. 1 tahun kemudian tetap juga mengkonsumsi obat dokter. 1 tahun kemudian dia mengalami hal yang sama. Terjadi serangan yang kedua. Dia mengalami stroke yang cukup lumayan parahnya. Yaitu berbicara tidak jelas, bahkan sampai tanpa dia sadari, keluar air liur dari mulutnya yang dia tidak ketahui. Juga mengalami pembengkakan juga. Akhirnya dokter menyarankan setelah hasil pemeriksaan laboratorium yang kedua, ternyata kreatinnya tinggi dan ureumnya tinggi. Lalu dokter merujuk dia ke Medan, tepatnya ke Rumah Sakit Murni Teguh. Di Rumah Sakit Murni Teguh, dokter menyatakan segera harus dicuci karena cukup tinggi kreatinnya dan ureumnya. Dan juga tensinya tinggi, hampir 202 tensinya waktu itu. Penglihatannya mulai kabur. Lalu saya bilang, saya untuk saat ini dokter saya tidak bersedia dicuci. Lalu kami pulang kembali ke Siantar. Di Siantar saya tunggu sampai saya mempersiapkan diri saya seperti saya disambar petir. Sangat kaget harus dicuci. Saya tahu kalau cuci darah suatu hal yang menakutkan bagi saya. Dan suami saya juga tidak mau dia dicuci darahnya. 1 minggu kemudian, saya bawa lagi dia ke rumah sakit di Siantar untuk kontrol. Tetap pernyataan dokter harus dicuci darahnya. Saat itu sudah dipersiapkan semua administrasinya, surat-suratnya semua harus dicuci, lalu dia masuk lewat IGD. Lalu IGD, ada dokter di IGD katakan, melihat dari kondisi Bapak ini, kita tunda saja dulu cuci darahnya, pasang saja dulu semino. Yaitu yang dipasang alat pencuci darah di tangannya. Menurut dokter itu, bisanya terjadi seperti itu. Biarlah dulu dipasang alatnya. Jadi saat ini, lalu kami bawa kembali lagi ke Medan, tepatnya di rumah sakit
Grand Medistra di Lubuk Pakam. Dipasanglah seminonya, alatnya itu. Saya tetap tidak menyiapkan diri, tetap tidak sanggup kalau dia harus cuci darah. Karena saat itu memang kondisinya sudah semakin lemah. Dia sudah duduk di kursi roda waktu dia memasang alat semino. Kemudian kami singgah ke rumah keluarga. Saya katakan kepada keponakan saya, Pak Denny Hubert Siregar. Saya bilang, kalaupun dia harus dipasang semino, tolong kamu carikan sama saya obat atau apa sajalah yang bisa membantu dia untuk tidak cuci darah. Itu saya katakan kepada Denny Hubert. Kamu cari dulu di Google apa saja saya akan untuk bisa dia bisa jalan, dia bisa tidak cuci darah. Saya katakan kepada Denny Hubert. Lalu Denny Hubert berpikir, apa yang mau saya lakukan? Katanya. Saya tidak tahu, tapi apakah Denny Hubert panggil kepada saya tante. Apakah tante bisa saya sambungkan ke Ibu Tati untuk membantu, apakah cocok sama dia produk Elken, begitu katanya. Ya, saya bilang saya bersedia. Kalau gitu hari ini kita berangkat ke Elken, katanya. Ketemulah di sana dengan Ibu Tati dan yang satu lagi aku lupa ibu apa itu namanya. Kami ketemu di sana, kami berbincang-bincang bagaimana supaya terbantu Bapak ini. Saya bilang kepada Ibu Tati, saya dengan cara apapun saya akan berusaha. Yang pasti saya tidak ingin suami saya cuci darah. Begitu saya katakan kepada Ibu Tati. Kalau begitu, periksalah dulu kondisi darahnya. Dia makan ekstra yang itu. Dia makan sebelum 5 bungkus. Waktu sebelum dia makan, sangat buruk kondisi darahnya. Bergumpal. Gulanya juga bergumpal. Lalu saya bilang, pantasan dia stroke. Karena 1 bulan yang lalu dia dinyatakan dokter mengalami pembengkakan jantung. Dan parunya juga sudah terserang. Ada bercak-bercak putih di paru-paru sebelah kanannya, katanya. Lalu dia makan itu 5 bungkus, kemudian dia tunggu setengah jam, lalu dia makan kembali 5 bungkus, lalu diperiksa. Setelah dia makan 5 bungkus, lalu diperiksa kondisinya, sudah berjalan darahnya. Membuat saya berpikir, pasti ini yang tepat untuk dia. Itu saya berpikir. Karena saya lihat, ini kayak mana, Dek? Lanjut. Karena saya melihat kondisi Bapak jalannya cukup tertatih-tatih. Lalu kami membeli laktos. Awalnya dia konsumsi laktos untuk membersih ususnya. Sewaktu dikonsumsi laktos, dia sebelumnya muntah-muntah berminggu-minggu. Setelah kami sampai di Siantar, dia mengkonsumsi laktos. Dia konsumsi laktos satu pak itu 3 bungkus, muntahnya stop. Lalu fesesnya keluar semua yang warna hitam. Yang warna hitam keluar dari fesesnya. Saya berpikir, lalu saya laporkan kepada Ibu Tati, hitam semua keluar.
Oh, itu kotoran yang menempel di ususnya. Sejak dia konsumsi laktos 3 bungkus, dia tidak pernah lagi muntah. Lalu ke belakang dia sudah mulai normal. Sebelumnya, kalau ke belakang dia sulit. Kalau dia buang kotoran sangat sulit. Bahkan bergumpal-gumpal seperti biji jagung warna hitam dan sulit keluar. Tapi setelah dia makan laktos, 3 bungkus, 3 kotak, dia normal hingga saat ini. Sambil dia konsumsi Seniji 3 kali 1 hari, pagi, siang, dan malam, ketika perutnya kosong. Dia konsumsi bulan pertama, dia semakin segar, tapi kakinya masih bengkak. Sambil juga dan IG6 tetap dia konsumsi juga. Di bulan kedua konsumsi Seniji, Life Extra Young, dan juga IG6 dan Dynex. Di bulan kedua makin berkurang kaki bengkaknya. Di bulan ketiga dia makan, semakin kecil bengkak kakinya. Di bulan keempat, dia konsumsi Seniji, IG6, Spirulina. Di bulan keempat, saya memesan Spirulina. Waktu itu tidak ada Spirulina. Lalu di bulan keempat, saya pesan Spirulina. Di bulan keempat, total kakinya kempes. Tadinya dia tidak mampu keluar dari kamar, lemas dan murah lelah. Namun, sudah 1 bulan ini, saya melihat kakinya sudah tidak bengkak lagi. Sudah tidak bengkak lagi kakinya. Sesudah itu dia bilang, saya sudah punya tenaga. Walaupun Semino tetap masih ada di dalam tangannya. Masih terpasang. Tapi dia bilang, saya sudah punya kekuatan, punya tenaga. Tadinya Bapak harus saya layani. Saya kasih, semuanya harus saya siapkan di depannya. Sekarang kursi ini yang dia duduk ini, dari dalam rumah jarak lebih sekitar 8 meter, 10 meter dia udah bisa angkat itu. Kursi itu ke depan. Ini kondisi dia ini, tadi pagi dia di depan teras rumah. Jadi dia duduk, dia angkat kursinya. Ini sudah lebih 2 bulan dia angkat. Dia sudah bisa bernyanyi-nyanyi kecil, dan juga sudah bisa mengambil nasinya sendiri, sudah bisa mencuci piringnya sendiri. Ya, tadinya tidak bisa sama sekali. Inilah kondisi Bapak yang terbaru saat ini. Kiranya pengalaman saya ini bisa menginspirasi saudara-saudaraku yang mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh suami saya. Demikianlah sharing informasi yang kami alami, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sangat senang dan bahagia karena dengan mengkonsumsi produk Elken, Bapak banyak mengalami perkembangan. Dan sudah 5 bulan ini, kondisi Bapak semakin baik.
dan dia belum mencuci darahnya. Terima kasih, selamat malam.